Pursuit of the Truth, bab 220-221. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengambil sebuah alat penusuk seukuran telapak tangan dari sebuah lubang kecil. Hanya dengan sedikit tekanan, sebuah sudut alat penusuk itu patah. Di lubang kecil di sebelahnya terdapat pedang besi berkarat. Ada juga beberapa bejana tulang yang telah lapuk di beberapa lubang lainnya. Dia mengamati sekeliling area tersebut dan melihat bahwa sebagian besar barang di sana sedikit rusak. Meskipun beberapa di antaranya tampak dalam kondisi baik, begitu dia mendekatinya, barang-barang itu akan retak seperti alat penusuk jika dia menyentuhnya sedikit saja, seolah-olah akan hancur berkeping-keping jika dia menggunakan sedikit saja tenaga. Yah, Huzi sudah pernah menyebutkan ini sebelumnya. Sepertinya itu benar, Suming menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Begitu mengalihkan pandangannya, dia mengambil alat penusuk pertama yang diambilnya dari tempat ini, yang juga telah dipatahkannya sebelumnya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sebelum kembali tidak memperhatikan tempat itu. Dia berjalan ke bagian terdalam gua dan masuk ke lapisan kedua. Dengan pengalamannya di lapisan pertama, Suming tidak berharap banyak ketika memasuki lapisan kedua. Namun, tepat pada saat ia memasuki lapisan kedua, jantungnya mulai berdebar kencang di dadanya. Tepat di depan matanya terbentang sejumlah besar batu giok yang melayang di udara. Batu-batu giok ini bersinar dengan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan di lapisan kedua. Beberapa batu giok bahkan bersinar dengan berbagai warna yang membuat mereka menonjol pada pandangan pertama. Mungkinkah Tian Xiezi tidak berbohong tentang seni dan kemampuan klan langit beku? Suming terdiam sesaat. Batu giok berwarna-warni itu tampak bukan palsu. Sekalipun warnanya palsu, Suming masih bisa merasakan dengan jelas tekanan dan kehadiran spiritual yang kuat yang terpancar dari batu-batu itu. Napasnya semakin cepat dan dia melangkah maju beberapa langkah untuk melihat lebih dekat, lalu meraih sebuah batu giok dengan tangan kanannya. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan memusatkan perhatiannya padanya. Begitu dia melakukannya, dia langsung merasa seolah-olah kemauannya diserap ke dalam batu giok itu, dan serangkaian kata-kata serta ilusi muncul secara alami di kepalanya. Namun, sebelum dia sempat memperhatikannya, kata-kata dan ilusi di kepalanya dengan cepat memudar dan menghilang. Suming mengerutkan kening dan mencoba beberapa kali lagi. Namun hasilnya tetap sama setiap kali dia mencoba. Kilatan muncul di matanya dan dia melepaskan giok itu sebelum mengambil yang lain, tetapi hasilnya tetap sama. Apakah ini karena tingkat kultivasiku belum cukup tinggi? Gumamnya. Karena tidak ingin menyerah, dia mengambil beberapa lusin batu giok lagi dan memusatkan perhatiannya pada masing-masing batu satu persatu, tetapi semuanya sama. Gambar-gambar itu hanya muncul sebentar di benaknya sebelum menghilang. Bahkan batu giok sederhana yang hanya memiliki sedikit daya tarik pun bereaksi dengan cara yang sama ketika Suming memandangnya. Perlahan, wajahnya menjadi gelap. Suming terdiam sejenak sebelum menarik napas dalam-dalam dan meredakan kekecewaan di hatinya. Setelah melihat semua giok di ruangan itu dan cukup yakin bahwa semuanya palsu, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sebelum menuju lebih dalam ke ruangan menuju lapisan ketiga. Jika peta di lapisan ketiga juga palsu, Suming tetap diam saat berjalan menuju lantai 3. Lapisan ketiga dibangun dengan cara yang sederhana. Ukurannya paling kecil, dan terdapat rak-rak batu yang ditempatkan di sekeliling ruangan. Ada beberapa potongan bambu yang tergeletak di rak bersama dengan beberapa kulit binatang yang diikat menjadi satu. Suming berdiri di lapisan ketiga dan tiba-tiba merasa gugup. Ia terombang-ambing antara keinginan untuk mengetahui apakah peta negeri Pagi Selatan benar-benar ada di tempat ini dan kekhawatiran bahwa ia tidak akan dapat menemukan aliansi wilayah barat setelah menemukan peta tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia merasa begitu bimbang. Dia pernah merasa gugup seperti ini di kaki Gunung Tranquil East ketika memegang peta pinjaman dari suku Tranquil East di masa lalu. Setelah terdiam sejenak, Suming menarik napas dalam-dalam. Dia tidak melihat gulungan bambu itu, tetapi mengambil selembar kulit binatang dari sejumlah besar kulit binatang yang tergeletak di sekitarnya, membukanya perlahan, dan melihat isinya. Bukan itu, ada beberapa simbol rune yang belum pernah dilihat Suming sebelumnya terukir di kulit binatang itu. Hanya dengan sekali pandang, dia meletakkannya kembali ke tempat asalnya dan mengambil yang lain. Bukan itu,
Suming mengeluarkan kulit binatang satu persatu dan membukanya, tetapi tidak satu pun berisi peta yang diinginkannya. Ketika akhirnya hanya tersisa 3 kulit binatang di hadapannya, napasnya menjadi cepat. Sebagian sudut dari potongan kedua dari 3 kulit binatang yang tersisa terbuka, dan memperlihatkan beberapa garis samar yang tampaknya menunjukkan topografi suatu tempat. Suming ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan meraih kulit binatang itu. Dia memiliki firasat kuat bahwa kulit binatang di tangannya adalah peta yang ingin dia lihat. Baginya, tidak masalah apakah dia diterima di klan Langit Beku atau mengakui Tian Xiezi sebagai gurunya. Itu tidak penting. Yang penting adalah tujuannya memasuki klan Langit Beku, peta yang akan memungkinkannya untuk kembali ke aliansi wilayah barat. Itulah sebabnya ketika Tian Xiezi mengatakan dia ingin menjadikan Suming sebagai muridnya dan menyebutkan satu hal di antara semua keuntungan lain yang ditawarkannya, yaitu peta tanah pagi selatan yang bahkan lebih lengkap daripada peta milik klan Langit Beku, minat Suming pun terjiva. Dia tidak peduli untuk bergabung dengan klan Langit Beku. Dia hanya peduli pada peta itu. Itulah sebabnya Suming setuju untuk mengakui Tian Xiezi sebagai gurunya. Pada saat itu, ketika ia terus-menerus kecewa dengan apa yang dilihatnya di lapisan pertama dan kedua, kecemasannya mencapai puncaknya ketika ia memegang kulit binatang itu di tangannya. Tangan kanannya gemetar saat ia dengan susah payah membuka kulit binatang buas di hadapannya. Ketika kulit binatang buas itu sepenuhnya terbuka dan mata Suming tertuju padanya, ia gemetar. Ia merasa seolah-olah guntur bergemuruh di kepalanya, dan ia bahkan merasa seolah-olah ada suara berdengung di dekat telinganya. Pada saat itu, dia melupakan segalanya. Dia lupa bahwa dia berada di dalam ruangan itu. Dia lupa bahwa dia berada di puncak ke-9 klan Langit Beku. Dia lupa bahwa dia berada di tanah pagi selatan. Semua perhatiannya terfokus pada matanya, pada tatapannya yang tertuju pada kulit binatang di tangannya. Ini adalah kulit binatang yang robek dan usang, tetapi meskipun begitu, peta yang digambar di atasnya cukup lengkap. Ada aura tua dan kuno yang terpancar dari peta itu, membuat semua orang yang menyentuhnya merasakan betapa tuanya kulit binatang itu. Peta ini seharusnya bukan karya Tian Xiezi, melainkan sesuatu yang sudah ada sejak lama. Ada 5 benua di peta, dengan mata tertuju pada peta, Suming perlahan duduk di lantai. Ada tatapan kehilangan dan nostalgia di matanya, dan dengan wajah sedih, dia membelai peta itu dengan lembut menggunakan tangan kanannya. Dia melihat negeri pagi selatan di peta, dan juga melihat aliansi wilayah barat tepat di atasnya, rumahku, gumamnya. Air mata sudah mulai mengalir dari matanya sejak beberapa waktu lalu. Air mata itu menetes di sudut matanya dan menodai pakaiannya sebelum meresap ke dalam kain. 4 dari 5 benua terletak di utara, selatan, timur, dan barat, dan tepat di tengahnya terdapat benua kelima. Sebuah kuali digambar di tempat itu. Negeri pagi selatan terletak di selatan, dan aliansi wilayah barat berada di barat, tetapi ada jurang di antara kedua benua ini yang tampaknya mustahil untuk diseberangi. Air mata Suming menodai pakaiannya, dan sebagian jatuh di kulit binatang itu. Dia menundukkan kepala dan tidak mendengar desahan yang datang dari belakangnya. Jadi kau mengakui aku sebagai tuanmu karena hal ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suming menatap peta kulit binatang di hadapannya dengan ekspresi tercengang. Peta itu ternoda oleh warna-warna yang menunjukkan tanda-tanda waktu. Tepiannya cukup usang, memberikan kesan bahwa peta itu telah ada sejak lama. Jurang yang tampaknya tak dapat dilewati di antara tanah pagi selatan dan aliansi pagi barat ditandai dengan garis hitam. Garis ini tidak hanya ada di antara negeri pagi selatan dan aliansi wilayah barat. Garis ini juga ada di antara benua-benua lain. Seseorang menggambar peta ini dari ingatan setelah Dewa Berserker kedua dimakamkan, meskipun peta ini hanya digambar berdasarkan perkiraan jaraknya. Sebelum Dewa Berserker kedua, seluruh wilayah Berserker adalah satu benua besar. Benua itu sangat luas, dan ada beberapa orang yang mampu berjalan melintasi seluruh benua tersebut. Suara tua Tian Xiezi terdengar perlahan dari belakang Suming. Ketika Dewa Berserker kedua meninggal, tanah Berserker terbagi dan menjadi 5 benua dengan dinasti Yu Agung sebagai pusatnya. Kuali di tengah menunjukkan lokasi dinasti Yu Agung. Ditandai dengan gambar kuali karena kuali ini adalah wadah suku bagi kami para Berserker. Suara Tian Xiezi sedikit merendah. Kuali tandus agung. Saat keempat kata itu keluar dari mulut Tian Xiezi, Suming bergidik. Perhatiannya teralihkan dari peta kulit binatang buas dan satu-satunya kata yang terngiang di telinganya adalah 3 kata itu, kawah tandus besar. Kawah tandus.
Gelombang emosi yang hebat terbentuk di hati Suming, dan Tian Xiezi melihatnya tercermin di wajah Suming, meskipun ia mengira itu karena pemuda itu telah mendengar tentang dinasti Yu Agung. Ia tidak tahu bahwa Suming sedang memikirkan batu hitam yang tergantung di lehernya dan semua pemandangan yang dilihatnya setelah memasuki ruang di dalam batu itu. Diperlukan kuali tandus untuk proses melarutkan ramuan menjadi pil. Apakah ada semacam hubungan antara kuali tandus itu dan kuali tandus agung yang disebutkan Tian Xiezi? Kebingungan tampak di wajah Suming. Garis-garis hitam yang kalian lihat di antara 5 benua adalah garis-garis darah yang menggantung. Garis-garis itu terbentuk dari dendam yang tertinggal setelah Dewa Berserker kedua meninggal. Konon, para immortal menggunakan dendam ini dan bekerja sama dengan para saman untuk membuat rune yang sangat kejam ini. Inilah rune yang menyebabkan 5 benua di negeri Berserker menjadi tidak lengkap. Berpindah antar benua adalah tugas yang melelahkan. Suara Tian Xiezi bergema di ruangan itu dan bertahan lama. Aku tidak tahu mengapa kau membutuhkan peta ini, dan aku tidak tahu kemana kau ingin pergi di kelima benua ini, tetapi, karena kau adalah muridku, maka aku harus memberitahumu ini. Berusahalah keras untuk meningkatkan tingkat kultivasimu. Tingkat kultivasimu adalah segalanya. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau ingin meninggalkan negeri Pagi Selatan, mustahil bagimu untuk menjelajahi dunia di luar penghalang kabut langit, apalagi pergi ke benua lain. Anda harus terlebih dahulu bisa bergerak dengan aman di luar penghalang sebelum Anda bisa memikirkan hal lain dan pergi ke tempat yang Anda inginkan, dan Anda perlu mengandalkan kekuatan besar untuk melakukan ini. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, maka jangan memikirkan hal lain. Sekalipun kamu memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuatmu frustrasi dan kamu tidak akan bisa tenang. Jika hatimu tidak tenang, maka jiwamu akan bergejolak, yang akan menyebabkan tandamu tersebar ketika muncul, dan kamu akan kesulitan untuk berkembang. Kuncinya adalah tingkat kultivasimu. Kau harus meningkatkan tingkat kultivasimu, kata Tian Xiezi lembut sambil mengangkat tangan kanannya untuk menepuk bahu Suming. Kau bukan satu-satunya yang punya masa lalu kelam, kakak tertuamu punya masa lalunya sendiri, dan kakak keduamu juga punya masa lalunya sendiri. Tian Xiezi tergagap-gagap saat berbicara, seolah-olah ia tergerak oleh sesuatu. Suming terdiam sejenak, lalu ia menatap peta kulit binatang di hadapannya dan bertanya dengan suara berbisik pelan, tingkat kultivasi apa yang kubutuhkan untuk keluar dari penghalang kabut langit dan keluar dari tanah Pagi Selatan? Tian Xiezi terdiam sejenak sebelum berkata, mereka yang belum mencapai alam pengorbanan tulang bahkan tidak perlu berpikir untuk melewati penghalang kabut langit. Bahkan mereka yang telah mencapai alam pengorbanan tulang pun perlu berhati-hati di luar penghalang. Kelalaian sekecil apapun akan membawa malapetaka bagi seseorang. Yang memisahkan kita dengan para dukun adalah permusuhan berdarah. Jika kamu mencapai alam jiwa berserker, maka kamu dapat melewati penghalang sesuka hati, tetapi kamu tetap perlu berhati-hati. Namun, selama kamu tidak bertemu dengan para saman yang kuat dari suku saman dan tidak pergi ke beberapa tempat yang lebih berbahaya, maka kamu masih dapat memastikan bahwa kamu tidak akan mati. Jadi maksudmu, jika aku mencapai alam jiwa berserker, maka aku akan berhak meninggalkan negeri Pagi Selatan. Gumam Suming, itu hanyalah sebuah hak. Alam jiwa berserker hanyalah penyelesaian dari alam besar pertama kita. Para praktisi seni berserker pasti ada alam lain setelah alam jiwa berserker. Tapi sayang sekali, karena tidak ada yang tahu persis apa saja alam lain setelah alam jiwa berserker dan bagaimana kita seharusnya mencapainya. Tian Xiezi menghela napas pelan. Mengapa? Suming mengangkat kepalanya dan menatap Tian Xiezi. Karena Dewa Berserker keempat masih belum muncul bahkan setelah sekian lama. Hanya Dewa Berserker keempat yang dapat merasakan kehadiran kehendak Dewa Berserker ketiga melalui trans dan memperoleh warisan Dewa Berserker, kemudian merasakan alam yang lebih tinggi dan menciptakan patung Dewa Berserker untuk alam setelah alam jiwa berserker, dan hanya setelah itu mereka yang telah mencapai alam jiwa berserker akan dapat merasakan panggilan mereka. Suming menatap Tian Xiezi dan berkata setelah beberapa saat aku datang ke sini, aku bertemu dengan seorang pria bernama Bai di salah satu bagian penghalang kabut langit. Dia adalah jenderal ilahi di alam pengorbanan tulang dan dia menyebutkan namamu. Dia mengatakan bahwa kau pernah berkelana keluar dari tanah Pagi Selatan dan pergi ke dinasti Yu Agung. Apakah ini benar? Tian Xiezi terdiam. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lain di ruangan itu. Bagian ruangan itu kosong, dan Suming tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Rasa nostalgia perlahan muncul di mata Tian Xiezi.
Aku tidak tahu apakah yang kulihat itu adalah dinasti Yu Agung. Setelah kau mencapai alam jiwa berserker dan ingin pergi, maka aku akan memberitahumu tentang hal itu. Tian Xiezi memejamkan matanya, dan suaranya terdengar semakin tua. Aku kenal seseorang yang tingkat kultivasinya bahkan tidak sampai ke alam transendensi dan dia tidak tinggal di dinasti Yu Agung. Dia tinggal di benua lain, tetapi telah meninggalkan kampung halamannya berkali-kali. Bahkan pernah sekali, dia mungkin pernah pergi ke dinasti Yu Agung, kata Su Ming sambil menundukkan kepala. Ketika Tian Xiezi mendengar kata-katanya, dia segera membuka matanya, dan kilatan terang muncul sesaat di matanya sebelum langsung menghilang. Saat cahaya di matanya bersinar, tekanan luar biasa tiba-tiba menyelimuti tempat itu, tetapi tekanan itu juga menghilang dengan cepat, menyebabkan orang lain berpikir bahwa mereka mungkin hanya membayangkannya. Namun, Su Ming merasa terguncang. Pada saat itu, dia jelas merasa seolah kinya telah berhenti, dan bahkan puncak ke-9 pun tampak bergetar. Pergi ke dinasti Yu Agung dari benua lain tanpa bahkan mencapai transendensi. Itu tidak mungkin, seru Tian Xiezi. Mustahil, mungkin saja. Su Ming memejamkan matanya dan menyembunyikan kebingungan di matanya. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin banyak hal yang terasa janggal dalam ingatannya mengenai Gunung Kegelapan. Terutama ketika dia melihat Lei Chen dan Bei Ling di rantai Gunung Han, yang kemunculannya tidak dapat dia pastikan apakah nyata atau palsu. Ada juga tetua, yang tampaknya ingin mengatakan sesuatu kepadanya ketika dia muncul. Semua hal ini membuatnya ragu dan bingung tentang hal-hal yang dilihatnya. Ada tabir yang menutupi Gunung Kegelapan dan hal-hal yang terjadi ketika aku berada di kehampaan di celah itu. Mungkin ketika aku memiliki kemampuan untuk mengangkat tabir itu, aku akan dapat menemukan rahasia yang mengelilingiku, pikir Su Ming dalam hati, dan ini adalah satu-satunya pikiran yang dapat mencegahnya kehilangan dirinya sendiri di tengah kebingungannya, menghentikannya dari kehancuran karena ketakutan dan kecurigaannya tentang masa depan dan masa lalunya. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan saya dengan cepat? Su Ming membuka matanya dan menatap ke arah Tian Xiezi, yang duduk di sampingnya. Kakak tertuamu pernah menanyakan hal itu padaku di masa lalu, dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia perlu berpikir jernih. Dia memikirkannya lama sekali dan akhirnya memilih untuk mengisolasi diri dalam jangka waktu yang lama. Tian Xiezi menatap Su Ming dengan saksama. Ada jeda singkat dalam kalimatnya sebelum ia melanjutkan, kakak senior keduamu juga menanyakan hal yang sama kepadaku, dan aku juga menyuruhnya untuk menenangkan pikirannya. Keputusannya berbeda dari kakak senior tertuamu. Ia memilih untuk menanam bunga dan pohon. Sedangkan untuk kakak laki-lakimu yang ketiga, yah, dia orang yang bodoh. Dia tidak menanyakan pertanyaan itu padaku, hanya menghabiskan hari-harinya untuk minum dan mencari jati dirinya sambil menyia-nyiakan hidupnya. Aku akan memberikan jawaban yang sama. Kamu harus memiliki pikiran yang jernih. Tian Xiezi tersenyum tipis dan menunjuk ke arah pintu masuk dengan tangan kanannya. Kau pasti kecewa dengan bejana berserker di lapisan pertama ruangan itu. Kau menganggapnya sebagai barang rusak dan tidak berguna. Sama seperti anggur yang kau minum dari labu itu. Kau pikir itu air, tapi bagiku, itu anggur. Logikanya sama. Bagiku, benda-benda di lapisan pertama ruangan itu adalah barang-barang yang kukumpulkan sepanjang hidupku. Di hatiku, itu adalah bejana ajaib yang paling berharga di dunia. Kau pasti juga kecewa dengan semua kemampuan milik klan langit beku yang tersimpan di lapisan kedua, karena kau tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tertera senyum tipis di bibir Tian Xiezi saat ia menatap Su Ming. Su Ming terdiam. Dia tidak berbicara. Kau masih belum benar-benar mengerti apa yang dipraktikkan oleh para berserker. Kami mempraktikkan penciptaan, dan itu berarti kami tidak dibatasi oleh apapun. Kami mengandalkan diri sendiri untuk menciptakan apapun yang kami inginkan. Apa yang disebut keterampilan dan kemampuan itu hanyalah ciptaan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ada ratusan bahkan ribuan berserker di klan langit beku, dan yang kuat jumlahnya sebanyak awan, tetapi apakah orang-orang ini benar-benar mempraktikkan ciptaan tersebut? Apakah mereka mengetahui makna penciptaan? Murid-muridku tidak membutuhkan keterampilan atau kemampuan apapun. Mereka hanya perlu memahami aturan penciptaan yang ada di dunia setelah mereka menemukan cara untuk menjernihkan pikiran mereka. Sepertinya ada cahaya aneh di wajah Tian Xiezi. Ada semacam sikap keras kepala dalam tatapannya dengan cahaya di wajahnya itu. Namun, sikap keras kepala Tian Xiezi tampak hampir seperti kegilaan bagi Su Ming. Penciptaan, satu kata ini adalah apa yang didambakan dan dicari orang.
Tetapi apa arti sebenarnya dari penciptaan? Ini pertanyaan saya untuk Anda. Renungkanlah, pahamilah, dan setelah Anda menemukan jawabannya, datanglah dan beritahu saya. Ekspresi misterius itu kembali terpampang di wajah Tian Xiezi. Dia mengelus janggutnya dan berbicara dengan santai, seolah-olah dia adalah seorang bijak yang berilmu. Bolehkah saya membawa peta ini? Su Ming berdiri dengan tenang dan hati-hati melipat gulungan kulit binatang di hadapannya. Jika kau adalah muridku, maka kau bisa mengambil satu barang dari setiap lapisan, kata Tian Xiezi sambil tersenyum lembut. Su Ming menyimpan kulit binatang itu di dadanya, lalu menatap Tian Xiezi dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke arahnya. Silakan terima salam dari murid Anda, Su Ming, guru. Tian Xiezi tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Seketika, angin bertiup kencang disertai desiran dan membawa Su Ming keluar dari gua. Kakak-kakakmu agak aneh, tapi sebaiknya kau hubungi mereka. Carilah cara untuk menenangkan pikiranmu. Percayalah, kau akan menemukannya.